Baik, selamat datang Bapak dan Ibu semua. Materi kali ini kita akan mencoba mengulas mengenai akuntansi keuangan dan manajerial. Jadi, definisi dari akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Output yang diharapkan dari eh, akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan mencakup elemen seperti aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar pemasaran. Pada konsep ini kita akan memperkenalkan mulai dari keinginan, apa itu keinginan, kebutuhan pasar, permintaan, penawaran, produk, produsen, pelanggan, transaksi, relasi pasar, pemasar, dan pemasaran. Berikut adalah konsep inti pemasaran. Berawal dari keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari pelanggan, kemudian kita buat menjadi produk. Nah, segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan kebutuhan manusia itu disebut produk. Baru nilai, biaya, dan kepuasan itu biasanya bersifat kuantitatif dan pertukaran transaksi relasi, kemudian masuk ke pasar. Nah, di dalam pasar ini adalah tempat bertemu penjual dan pembeli. Jumlah pelanggan potensial, tempat jual beli produk tertentu, dan sekumpulan pembeli. Biasanya ada di dalam pasar. Baru kemudian kita masuk ke pemasaran dan pemasar. Berikut adalah karakteristik pasar dan produk yang sudah dibagi ke dalam tiga kriteria, yaitu barang konsumsi, barang industri, dan komoditas. Masing-masing barang tersebut memiliki pembeli atau pasar masing-masing. Juga seperti produk yang produknya pasti berbeda, barang konsumsi biasanya meliputi kebutuhan hidup, barang industri biasanya barang-barang yang ada di dunia perindustrian ya. Kemudian ada komoditi. Biasanya komoditi ini hasil dari pertanian dan perkebunan. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pengawasan dan kepatuhan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepatuhan biasanya menekankan pada tiga hal, yaitu adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah teori kepatuhan atau compliance theory. Patuh berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan aturan. Baik, selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana, dengan siapa yang akan melakukannya. Di dalam bisnis, kita membutuhkan perencanaan yang matang. Pengembangan produk atau jasa yang dimiliki, kompleks dan holistik, menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi, serta perencanaan strategis untuk kedepannya. Jadi, esensi dari perencanaan itu sendiri adalah mengambil keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan.